Selamat siang, Pak. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul dampak, kualitas produk, harga, dan promosi terhadap minat beli pada produk skincare Something, dan studi kasusnya ada pada toko skincare Miss Glam Medan. Sebelum memulai, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan dari Perkenalkan, nama saya Jerome Mahmulot, NIM 23050924 dari AB2E. Perkenalkan, nama saya Disina Natalia Sibuan dari AB2E dengan NIM 2305092005. Perkenalkan, nama saya Mutia Sakin Amin dengan NIM 2305092033 dari kelas AB2E. Perkenalkan, nama saya Reza Kurniawan, NIM 2305092097 dari AB2E. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Abinaya dari kelas B2I NIM 2305092089. Perkenalkan, saya Arif Lemau, NIM 2305092017 dari AB2E. Latar belakang penelitian ini dibuat adalah untuk mengetahui dampak atau pengaruh kualitas sebuah produk, harga yang ditawarkan, serta promosi yang dilakukan terhadap minat beli dalam produk skincare Something. Studi kasus pada customer toko skincare Miss Glam Medan. Variabel bebas dalam penelitian yang dilakukan ini adalah kualitas produk, harga, serta promosi yang dilakukan. Sementara variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat beli. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Responden yang digunakan dalam penelitian ini merupakan customer yang pernah membeli skincare di Miss Glam Medan dan menggunakan skincare Something. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah berjumlah 74 orang responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner melalui Google Form yang langsung diberikan kepada customer Miss Glam yang telah selesai membeli skincare. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Teknis analisis dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 27. Hasil penelitian ini memberikan hasil bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli customer, harga berpengaruh terhadap minat beli, dan promosi memberikan minat beli pada produk Something. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama itu menganalisis persepsi konsumen. Meneliti bagaimana konsumen menilai kualitas produk skincare Something dan sejauh mana persepsi mereka terhadap kualitas tersebut mempengaruhi minat beli. Kemudian mengidentifikasi pengaruh harga. Meneliti pengaruh harga produk skincare Something terhadap minat beli konsumen, termasuk apakah harga dianggap sesuai dengan nilai yang diberikan oleh produk. Kemudian mengevaluasi efektivitas promosi, mengukur seberapa efektif promosi yang dilakukan oleh Something dalam meningkatkan minat beli konsumen, termasuk analisis terhadap jenis promosi yang paling berpengaruh. Nama saya Muhammad Afif Abinaya, NIM 2305092089. Saya akan membahas uji validitas. Tingkat validitas dilakukan uji signifikasi dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Adapun untuk degree of freedom sama dengan N-2, sehingga N adalah jumlah sampel. Jadi pada kasus saat ini besarnya di F dapat dihitung 74 kurang 2 sama dengan 72, dengan A sama dengan 0,05. Maka didapat R tabelnya 0,2287. Jika R dihitung lebih besar dari R tabel dan nilai R positif, maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. Untuk mengetahui hasil analisis uji validitas secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.8. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai R hitung keseluruhan indikator yang diuji bernilai positif dan koefisien korelasi yang lebih besar daripada nilai R tabel 0,2287. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh butir indikator yang dipakai dalam penelitian ini lolos dalam uji validitas dan dianggap valid. Nama saya Widya dari kelas AB2E dengan NIM 2305092049. Pengambilan keputusan reliabilitas suatu variabel yang diteliti adalah reliable. Rangkuman hasil pengujian yang menunjukkan nilai alfa pada variabel kualitas produk X1, harga X2, promosi X3, dan minat beli adalah Y. Berikut hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel 4.9 sebagai berikut. Dari tabel 4.9, di atas hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien alfa yang cukup besar, yakni di atas 0,60, sehingga dapat dikatakan semua
pengukuran tiap-tiap variabel dan kuesioner adalah reliable. Kemudian untuk hasil item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. Perkenalkan, nama saya Desnita Natalia Hasibuan dengan NIM 230509-2005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji normalitas data. Pada uji ini digunakan untuk menguji dalam sebuah produk regres variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data dalam penelitian ini menggunakan KS atau Kolmogorov Sinov. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,5, maka model regres memenuhi asumsi normalitas. Kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka model regres tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, pada tabel SPSS yang telah disajikan, ini diperoleh hasil uji normalitas Kolmogorov-Sinov dengan nilai asim sig atau 2 talent sebesar 0,062 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas dengan metode Kolmogorov-Sinov terpenuhi, sehingga dapat dikatakan ke pengujian selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mutia Sakina Amin dengan NIM 2305092033. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji multikoloni. Nah, dari tabel di atas, tabel 4.11 menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang memiliki VIF lebih dari 10 dan nilai toleransi yang lebih kecil dari 0,10, yang dapat diartikan bahwa tidak ada korelasi antara variabel bebas yang lebih besar dari 95%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada multikolinerisitas antara uji ini memiliki tujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Dapat dikatakan jika VIF atau Variance Inflation Factor lebih kecil 10 dan tolerance value di atas lebih besar 0,1, maka tidak terjadi multikolinerisitas. Variabel ini independen dalam model regresi, atau dengan kata lain model regresi dalam penelitian ini terbatas dari gejala multikolinerisitas. Perkenalkan, nama saya Arkoni Baho dari AB2E. Di sini saya akan menjelaskan hasil uji heteroskedastisitas. Dari tabel ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang terjadi heteroskedastisitas dikarenakan semua nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05. Variabel X1 nilai signifikasinya 0,423 yang memiliki kesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas. Mengapa demikian? Dikarenakan variabel X1 memiliki nilai signifikan 0,423 yang dimana 0,423 lebih besar daripada 0,05. Begitu juga dengan variabel X2 yang memiliki nilai signifikasinya 0,415 yang memiliki kesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan juga variabel X3 nilai signifikasinya 0,663 yang memiliki kesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas. Kenapa demikian? Dikarenakan nilai signifikasi dari X3 yaitu 0,663 lebih besar dari 0,05. Saya Reza Kurniawan, NIM 2305092097 ingin menjelaskan hasil dari uji T dan uji F. Pengujian uji hipotesis atau uji T. Pengujian hipotesis dilakukan untuk memuji hipotesis yang telah dibuat dan melihat seberapa besar pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap minat beli. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap minat beli. Dalam persepsinya yaitu apabila T hitung lebih besar dari T table dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima.
Kemudian apabila T hitung lebih kecil dari T table dan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Berikut adalah hasil dari uji T yang dapat dilihat dari tabel berikut. Dari tabel ini dibuktikan adalah hasil uji T terhadap kualitas produk. Didapat hasil sesuai dengan tabel di atas, yaitu uji tabel parsial menunjukkan bahwa nilai signifikasi kualitas produk X1 terhadap minat beli Y adalah 0,00 kurang dari 0,05, nilai T hitungnya adalah 7,657, lebih besar dari 1,669,1, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap minat beli secara signifikan. Kemudian ada hasil uji T terhadap harga. Sesuai dengan tabel di atas, yaitu uji tabel parsial menunjukkan bahwa nilai signifikasi harga atau X2 terhadap minat beli Y adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya adalah 9,22 lebih besar dari 1,6691, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh antara harga terhadap minat beli secara signifikan. Kemudian hasil uji T terhadap promosi. Sesuai dengan tabel di atas, yaitu tabel parsial menunjukkan bahwa nilai signifikasi harga X3 terhadap minat beli Y adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya adalah 4,370 lebih besar dari 1,66691, maka H0 ditolak dan H diterima. Artinya terdapat pengaruh antara promosi terhadap minat beli secara signifikan. Dari tabel hasil uji F di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk pengaruh kualitas produk X1, harga X2 dan promosi X3 terhadap minat beli Y adalah sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan F hitungnya 37,843 lebih besar dari 2,74. Hal tersebut membuktikan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat pengaruh kualitas produk X1, harga X2 dan promosi X3 terhadap minat beli Y secara signifikan. Kesimpulan pada materi ini yaitu pada uji validitas dan reliabilitas variabel harga, kualitas produk, promosi dan keputusan pembelian serta minat beli dinyatakan valid dan reliable. Kemudian harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, kemudian kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata-kata dan kekurangan, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik